Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan menjelajahi perjalanan menuju kota Wali Tuban dan mengungkap sejarah Sunan Bonang, salah satu wali Songo yang berpengaruh. Mari kita telusuri kisah inspiratifnya bersama-sama. Selamat datang di Tuban, kota bersejarah di pesisir utara Jawa Timur. Jauh sebelum gedung pencakar langit dan hiruk-pikuk modern, Tuban telah menyaksikan perjalanan panjang peradaban, dari masa kerajaan hingga penyebaran Islam. Perjalanan kita kali ini akan mengungkap sejarah Tuban yang kaya dan megah, serta mengunjungi salah satu situs keagamaan terpenting di Jawa Timur, Makam Sunan Bonang. Jejak sejarah Tuban terukir jauh sebelum era Kerajaan Majapahit. Bukti arkeologis menunjukkan Tuban telah menjadi pelabuhan penting sejak abad ke-7 Masehi, menjadi bagian vital dari jalur perdagangan maritim internasional. Rempah-rempah, sutra, dan barang berharga lainnya mengalir melalui pelabuhan Tuban, menghubungkan Nusantara dengan Tiongkok, India, dan negara-negara lainnya. Kemakmuran Tuban pada masa itu tercermin dalam pembangunan berbagai candi dan situs keagamaan, walaupun banyak yang kini hanya berupa reruntuhan. Namun, reruntuhan tersebut masih berbisik tentang kejayaan masa lalu. Kedatangan Islam di Tuban meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Kota ini menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa Timur. Salah satu tokoh kunci dalam proses Islamisasi Tuban adalah Sunan Bonang, salah satu dari wali Songo. Kearifan dan pendekatan beliau yang bijaksana berhasil menyebarkan ajaran Islam dengan damai dan diterima luas oleh masyarakat. Makam Sunan Bonang yang terletak di tengah kota Tuban, merupakan tempat suci yang dihormati oleh umat Islam. Kompleks makam ini bukan hanya tempat berziarah, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Arsitektur makam yang sederhana, namun menawan mencerminkan kesederhanaan dan keikhlasan Sunan Bonang. Setiap tahun, ribuan peziarah datang untuk mendoakan dan menghormati jasa-jasa beliau dalam menyebarkan Islam di Tuban dan sekitarnya. Tuban masa kini telah berkembang pesat. Meskipun telah mengalami transformasi besar, kota ini tetap menjaga warisan sejarah dan budaya leluhurnya. Industri perikanan, pertambangan, dan pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian Tuban. Namun, sejarah dan nilai-nilai luhur tetap dijaga dan dilestarikan. Makam Sunan Bonang menjadi salah satu daya tarik wisata religi yang penting, menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Perjalanan kita menyusuri sejarah Tuban telah menunjukkan betapa kaya dan beragamnya kota ini. Dari pelabuhan perdagangan yang ramai di masa lalu hingga kota modern yang dinamis saat ini, Tuban tetap berdiri teguh sebagai saksi bisu perjalanan panjang peradaban. Makam Sunan Bonang, sebagai warisan spiritual yang berharga, akan terus mengingatkan kita akan pentingnya menjaga persatuan, kerukunan, dan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para leluhur. Gapura Paduraksa di Kompleks Makam Sunan Bonang, meskipun tidak secara eksplisit tercatat dalam literatur sejarah sebagai peninggalan Majapahit murni, kemungkinan besar merefleksikan pengaruh dan teknik arsitektur zaman Majapahit. Tidak ada bukti tertulis yang menyatakan gapura tersebut dibangun langsung pada masa Majapahit. Namun, beberapa indikasi menunjukkan kaitannya. Gaya arsitektur Paduraksa yang khas, dengan bentuk lengkung dan ornamen-ornamen tertentu, menunjukkan kemiripan dengan gaya arsitektur yang berkembang pada masa Majapahit. Unsur-unsur ini dapat dilihat pada berbagai candi dan bangunan lain peninggalan kerajaan tersebut. Namun, perlu analisis lebih detail dari ahli arsitektur untuk menentukan kepastiannya.
Analisis material bangunan gapura, seperti jenis batu dan teknik pengerjaannya, dapat memberikan petunjuk mengenai periode pembuatannya. Jika material dan teknik tersebut sesuai dengan yang umum digunakan pada masa Majapahit, maka kemungkinan besar gapura tersebut terpengaruh atau bahkan dibangun pada periode yang berdekatan. Lokasi gapura sebagai pintu masuk ke kompleks makam Sunan Bonang yang berada di wilayah Tuban, yang merupakan daerah penting pada masa Majapahit, menunjukkan potensi adanya hubungan dengan kerajaan tersebut. Wilayah Tuban memiliki peran strategis dalam perdagangan dan pelayaran pada masa itu. Penggunaan kembali material, kemungkinan lain adalah gapura tersebut dibangun kembali atau menggunakan material sisa dari bangunan Majapahit yang telah ada sebelumnya. Hal ini sering terjadi pada bangunan-bangunan kuno di Indonesia, di mana material bangunan lama digunakan kembali untuk konstruksi baru. Kesimpulannya, walaupun tidak ada bukti pasti yang menyatakan gapura Paduraksa di makam Sunan Bonang sebagai peninggalan langsung Majapahit, gaya arsitektur dan lokasi strategisnya menunjukkan adanya penggunaan material atau teknik yang berasal dari era tersebut. Penelitian lebih lanjut, khususnya analisis arkeologi dan arsitektur, diperlukan untuk memastikan asal-usul dan sejarah gapura tersebut. Sunan Bonang, putra dari Maulana Mahdum Ibrahim, lahir di sekitar tahun 1465 Masehi. Beliau dikenal sebagai ulama yang ahli dalam bidang seni, khususnya gamelan. Keahliannya ini digunakan sebagai media dakwah, menyebarkan ajaran Islam melalui keindahan seni musik. Bayangkan, di tengah masyarakat Jawa yang kaya akan tradisi, Sunan Bonang mampu menyatukan nilai Islam dengan budaya lokal. Tuban, yang saat itu merupakan pelabuhan penting, menjadi saksi bisu dakwah Sunan Bonang. Beliau membangun pesantren dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat sekitar. Metode dakwahnya yang santun dan penuh hikmah berhasil menarik simpati banyak orang. Keberhasilannya dalam menyebarkan Islam di Tuban tak lepas dari kearifan lokal yang dipadukan dengan ajaran agama. Kompleks makam Sunan Bonang hingga kini masih dijaga dengan baik. Salah satu bangunan yang paling menonjol adalah Gapura Paduraksa, sebuah gapura bergaya arsitektur Jawa kuno. Paduraksa, yang berarti pintu gerbang menuju surga, menunjukkan keindahan dan keanggunan seni Jawa. Ornamen-ornamen yang terdapat pada gapura ini mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal Tuban. Bukan hanya sekedar pintu masuk ke kompleks makam, tetapi juga menjadi simbol dari perjalanan spiritual Sunan Bonang dalam menyebarkan Islam. Arsitektur yang megah ini menunjukkan penghormatan yang tinggi terhadap jasa-jasa beliau. Hingga kini, Gapura Paduraksa tetap berdiri kokoh, menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah Islam di Tuban. Kunjungan ke makam Sunan Bonang dan Gapura Paduraksa bukan hanya sekadar wisata religi, tetapi juga sebuah perjalanan untuk mengenal lebih dekat sejarah dan budaya Indonesia. Semoga kisah Sunan Bonang dapat menginspirasi kita semua. Demikianlah video kita kali ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.